Bab 69. Jakarta. I'm coming. Hey boy, how are you? Yeah dad, I'm fine. Daniel dan Zoe bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Nisa melihat putranya bervideo call dengan Daniel sembari tersenyum. Tiap malam, Daniel memang selalu menelpon putranya. Entah apa saja yang mereka bicarakan. Zoe tampak sangat antusias. Setiap kali Daniel menelponnya, "Bul, ayo makan dulu nak." "Wait, 5 minute mom." Panggil ibu, bukan mom. Nisa mengambil ponsel di tangan Zoe dan bertatapan dengan Daniel. Zoe tampak memprotes. "Hi girl, why you look so beautiful?" Intinya, Daniel mengegombal. "Aku bukan gadis lagi. Aku seorang ibu. Jangan panggil aku dengan panggilan itu." Berhenti ngegombal juga. "Mom, kalau kamu ngambek begitu jadi terlihat lebih cantik. Jangan panggil mom lagi." Saya jadi ikut-ikutan panggil mom kan? Terus maunya dipanggil apa dong? Daniel sedikit merajuk. "Panggil namaku. Ajari Zoe untuk memanggil aku dengan panggilan ibu. Kita hidup di Indonesia, di tanah Jawa. Rasanya kurang pas dengan panggilan itu." Nisa mulai berceramah. Ya, suka-suka kamu saja, Mom. Oh iya, 2 hari lagi aku pulang. Tunggu aku ya. Hah? Serius? Untuk apa pulang? Sebegitunya kamu tidak menginginkan melihatku. Honey, sedih hatiku. Gak usah drama deh. Kenapa pulang? Ada kerjaan? Aku kangen kalian. Gak usah gombal. Baru bulan kemarin kita ketemu. Aku akan stay di Indonesia lagi, sayang. Aku akan tinggal bersama kalian. Hah? Jangan bercanda deh. Serius, aku gak bercanda. Suka-suka kamu sajalah. Kamu senang kan aku pulang? Be aja. Hey woman, aku tahu di hati kecilmu pasti merindukanku. Aku tahu kamu mencintaiku. Jujur saja. Ayo, katakan padaku kamu mencintaiku. Never. Nisa menjulurkan lidahnya dengan lucu, membuat Daniel gemas ingin menciumnya. Setelah bercakap-cakap beberapa saat, akhirnya Daniel menutup panggilan videonya. "Daddy mau datang ya, Mom?" Zoe berkata dengan mata berbinar-binar. "Sudah ibu katakan, nak, bukan Daddy, tapi Uncle. Ingat ya, Uncle." "Nggak mau." Zoe suka manggil Daddy. "Daddy." Zoe bersikukuh. Air mata tampak menggenang di matanya. Nisa ingin membantah, namun sentuhan halus di pundaknya menghentikannya. "Jano wis, Nduk, putuku iki kaya kecek. Pengennya duwe bapak. Toh nak Daniel gak keberatan dijeluk koyo ngono, malah ngongkon loh." "Biar saja nak, cucuku ini kayaknya pingin banget punya seorang bapak. Toh nak Daniel gak keberatan dipanggil kayak gitu, malah nyuruh loh." "Bukan begitu, Bu. Aku takut nanti Zoe kebiasaan menganggap Daniel sebagai ayahnya. Mungkin sekarang masih gak apa-apa, karena dia belum menikah. Tapi kalau nanti dia menikah, ceritanya akan lain lagi. Bagaimana perasaan istrinya mengetahui suaminya dipanggil ayah oleh anak orang lain? Ya alon-alon, Duk. Putuku iki kan sik cilik. Engko lek dhewe wis gedhe, dhek bakal ngerti-ngerti dhewe. Saiki jano ae wis." "Ya pelan-pelan saja, nak. Cucuku ini kan masih kecil. Nanti kalau dia sudah besar, dia akan mengerti dengan sendirinya. Untuk sekarang biarkan saja, ya." "Dede udah janji akan datang. Bu Guru bilang 2 hari lagi suruh bawa semua Dede ke sekolah." Nisa terkesiap mendengar gumaman Zoe. Dia segera meraih tubuh Zoe dan merangkulnya. "Jadi Zoe yang nyuruh Uncle datang?" "Hehe, Zoe udah bilang jauh hari. Daddy ingat." "Memangnya Bu Guru nyuruh apa, nak?" "Kata Bu Guru, semuanya disuruh bawa Daddy-nya ke sekolah. Teman-teman bilang, kata Joy gak punya Daddy. Kan Joy masih punya Daddy Neil. Boleh kan, Mami?" Zoe menatap Nisa dengan mata besarnya, meminta pembenaran atas pertanyaannya. Mata Nisa langsung berkaca-kaca. Dia memeluk Zoe dengan erat.
Tubuhnya mulai gemetar menahan tangis. Iya, Zoe masih punya Daddy, Neil. Ibu yang salah. Ibu minta maaf ya. Nisa mencium kepala Zoe dengan perasaan bersalah. Ibunya melihat adegan itu dengan perasaan sedih. Dia segera mengambil Zoe dari pelukan Nisa dan membiarkan Nisa menikmati kesendiriannya. Tiap kali melihat Zoe seperti itu, selalu menimbulkan kesedihan pada dirinya. Bukan kali ini saja Zoe menanyakan tentang ayahnya, dan dia sudah berusaha sebisa mungkin memberikan pengertian terhadapnya. Namun, tubuh kecilnya seolah-olah menolak untuk mengerti. Sampai kapan Zoe akan seperti ini? Sampai kapan Zoe akan berhenti menanyakan tentang ayahnya? Apakah kehadirannya sungguh tidak cukup? Dia sudah berusaha yang terbaik dalam membesarkan Zoe, bersikap seperti seorang ibu sekaligus ayah terhadapnya. Apakah memang peran seorang ayah benar-benar sangat dibutuhkan? Nisa kembali mengingat Chico. Bagaimana kabar laki-laki itu sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia sudah bahagia? Apakah dia sudah menikah dengan Sivana dan mempunyai anak-anak yang lucu? Ya, laki-laki itu pasti sudah menikah dan bahagia. Dia pasti sudah melupakan seorang wanita bernama Tanisha. Bahkan mungkin laki-laki itu sangat membencinya. Terakhir kali mereka bertemu, dia memberikan ingatan yang buruk terhadapnya. Dia berharap laki-laki itu melupakan ingatan itu dan hidup dengan bahagia. Mengingat Chico selalu membuatnya sedih. Perasaan itu masih ada di hatinya. Meskipun dia sangat sakit hati ketika Chico meragukan bayinya, tapi dia sudah memaklumi dan memaafkan laki-laki itu. Mungkin laki-laki itu sangat cemburu pada Daniel, sehingga emosi menutup akal sehatnya. Sekarang, yang dia ingat adalah ingatan-ingatan kebahagiaan yang mereka buat bersama. Meskipun ingatan itu sangat minim, tapi dia selalu memutar ingatan itu terus-menerus di kepalanya. Kapan perasaan ini akan hilang? Kapan hatinya akan terbuka dengan kehadiran orang lain? Hanya Tuhan yang dapat memberikan semua jawaban. Nisa, 2 hari lagi kita akan ke Jakarta. Ke Jakarta, Bu? Iya, ada perusahaan besar yang membutuhkan jasa kita. Aku pikir ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk memuas pengalamanmu. Harus ke Jakarta ya, Bu? Iya, karena klien kita berada di sana. Kita harus bertemu klien secara langsung dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kenapa? Apa kamu keberatan? Biasanya kamu sangat antusias sudah menghadapi kasus. Apa ada masalah? Tidak, Bu. Baiklah. Persiapkan dirimu. Pelajari semua materi yang didapat. Pikirkan cara penyelesaiannya. Baik, Bu. Nisa menghela napas. Mendengar nama Jakarta sudah membuat dia menjadi sesak. Setelah 5 tahun tidak pernah menginjakan kaki di tanah itu. Haruskah dia kembali lagi? Mengapa kepala advokatnya harus mendapat kasus kota itu? Nama Jakarta selalu mengingatkannya dengan kejadian-kejadian buruk, pemerkosaan, perlakuan tidak adil, dan deretan wajah-wajah yang ingin dihindarinya. Haruskah dia pergi ke kota itu? Bagaimana bila nantinya dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya? Apa yang akan terjadi? Tidak. Jakarta adalah ibu kota yang sangat luas. Tidak mungkin dia kebetulan bertemu dengan salah satu dari mereka. Dia tidak boleh menolak kesempatan ini. Penyelesaian kasus ini sangat semakin menambah dan mengasah kemampuannya. Atasannya mengatakan bahwa kasus kali ini adalah kasus dari perusahaan besar. Bila dia bisa menyelesaikannya, maka namanya akan lebih dikenal oleh banyak orang. Dengan begitu, kliennya akan bertambah banyak. Bila kliennya semakin bertambah banyak, maka kesempatan untuk menghasilkan uang dan membayar hutang pada Daniel akan semakin besar. Ya, dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.